It's a lovely Monday, isn't it? Well, our lesson today is about auxiliary verb. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata ini, kata auxiliary verb. Jadi sebenarnya auxiliary verb ini apa ya? Kita bakal bahas jenisnya, definisinya, fungsinya, dan cara penggunaannya. Sebelum itu mungkin kalian juga sering mendengar kalimat seperti ini. I am beautiful, and then I am sick, she was here yesterday, and something like that. Nah, sentence yang baru aku sebutin tadi itu semuanya menggunakan auxiliary verbnya. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke slide 2 untuk lebih mengenal apa sih sebenarnya auxiliary verb itu. Jadi, auxiliary verb itu definisinya merupakan kata kerja bantu di dalam bahasa Indonesia. Fungsinya ada 2. Yang pertama, membentuk atau memberi arti pada kalimat, dan yang kedua adalah melengkapi kata kerja utama. Jumlahnya ada berapa? Ada 24. Apa saja mereka? Kita lanjutin ke slide berikutnya. Oke, di sini terdapat types of auxiliary verb. Jadi aux di sini aku singkat aja ya, buat mempersingkat waktu sebenarnya. Jadi aux ini adalah auxiliary verb. Aux maksudnya auxiliary verb. Jadi auxiliary verb ini diklasifikasikan kepada 4 bagian. Yang pertama adalah auxiliary verb bentuk to be, yaitu is, am, are, was, were, been. Auxiliary verb bentuk to do, ada do, does, did, done, and doing. Selanjutnya auxiliary verb bentuk to have, ada has, ada have, ada had, dan yang terakhir adalah modal. Jadi bentuknya ada will, shall, can, may, must, would, should, could, might, and yang terakhir ought to. Jadi masing-masing auxiliary verb itu berfungsi sebagai kata kerja bantu dalam setiap tense-nya, dalam setiap jenis kalimatnya, begitu. Contoh yang pertama di sini, I am a girl. Di sini am berfungsi sebagai auxiliary verb, berfungsi sebagai kata kerja bantu. Jika kita hilangkan am di sini, kalimatnya bakal jadi I a girl, dan itu salah dalam grammar di bahasa Inggris, itu salah. Jadi yang sebaiknya kalimat yang benar adalah I am girl. Nah, jika diperhatikan dalam kalimat I am a girl, di sini tidak terdapat kata kerja. Benar. Jadi I am a girl, saya adalah seorang perempuan. Jadi fungsi dari am di sini adalah menerangkan kata a girl-nya. Makanya seperti yang aku bilang tadi, kalau kita menghilangkan am-nya di sini, kalimatnya itu incorrect, kayak gitu. Dan tense ini merupakan jenis dari simple present tense. Jadi to be dari am, are, is itu digunakan untuk simple present tense dan present continuous tense. Kita bisa lihat ke sisi kanan, kalimat berikutnya adalah I am playing guitar, dimana artinya saya sedang bermain gitar, dimana tense ini merupakan present continuous tense karena di situ ada verb play plus ing yang menandakan bahwa ini kata kerja yang digunakan untuk tense dari present continuous. Selanjutnya penggunaan untuk auxiliary verb was, were, dan been. Jadi was dan were ini digunakan buat auxiliary verb kalau kalimatnya past tense, bentuknya masa lampau. Contohnya, it was a long time ago.
itu sudah lama sekali. Dan yang kedua contohnya, they were here yesterday. Mereka kemarin di sini. Jadi apa sih penentunya bahwa bagaimana kita cara mengenali ini ternyata present tense, ini ternyata simple past tense dari penggunaan auxiliary verb-nya. Nah, sebagai tambahan catatan, jadi auxiliary verb ini sebenarnya tidak memiliki arti yang selalu sama. Contoh, I am a girl. Di sini kalau kita artikan saya adalah seorang perempuan. Jadi am di sini diartikan sebagai adalah. Oke. Terus kalau kita geser ke sebelah kanan, he is bringing a cake. Kalau di sini artinya tidak selalu adalah, karena kalau kita artikan sebagai adalah pasti kalimatnya sangat-sangat rancu. Di sini fungsi is adalah sebagai penentu atau fungsinya melengkapi kata kerja utama seperti definisi pada slide sebelumnya, karena sudah terdapat kata kerja di kalimat ini. Jadi bringing itu sebenarnya kan sudah kata kerja. Jadi is di sini tidak perlu diartikan, melainkan di sini adalah penentu atau pelengkap atau yang menunjukkan bentuk waktunya, bahwasanya he is bringing a cake, jenis tense-nya adalah present continuous tense, seperti itu. Nah, lanjut ke explanation yang terakhir di slide ini ya, tentu saja. Jadi yang terakhir itu he has been there since morning. Kalimat ini merupakan tense dari present perfect tense, yang artinya dia telah berada di sini sejak pagi, seperti itu. Kita nggak nemukan kata kata kerja lagi kan di sini, atau di dalam bahasa Inggris itu bisa disebut ini kalimat nomina. Nah, aku bakal jelasin lagi deh. Jadi kalimat nomina, jadi di tenses itu terdapat dua jenis. Yang pertama kalimat nomina dan kalimat verbal. Kalimat nomina ini adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja, atau dia yang tidak memiliki kata kerja. Kalau kalimat yang verbal, dia kata kerjanya udah jelas gitu. Contoh, balik lagi ke contoh yang di simple present tense, kalian bisa lihat he is a positive person. Tidak ada kata kerja di situ. Makanya kita gunakan is, karena syarat dari sebuah kalimat adalah memiliki kata kerja. Oke, enough. And then untuk itulah kita memerlukan auxiliary verb ini agar kalimatnya memiliki arti. Lalu contoh kalimat verbal adalah I run, they cook, I run, saya lari. Tidak memerlukan kata auxiliary verb di situ. Kalau kalimatnya I am run, itu salah. Yang benar adalah I run, karena sudah sangat jelas run merupakan kata kerja. Balik lagi kalau kita lihat they are employer. Employer bukan kata kerja, melainkan noun. Okay, next for the further examples we are going to the next slide. Kita selanjutnya menuju ke penggunaan auxiliary verb jenis to do dan to have. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya soal yang I'm a girl, di sini juga terdapat kalimat yang I do my best. Tidak ada kata kerja. Aku melakukan yang terbaik. Terus contoh kedua, she does not understand. Kemudian ada I did my exam very well. I have done your drama. Kalau kita analisis di sini tidak ada satupun dari kalimat tersebut yang menggunakan kata kerja. Tidak terdapat kata kerja dalam masing-masing kalimat tersebut. Lanjut ke to have. Contoh kalimatnya she has to go, you have to earn the money.
They had eaten all of the dish. Jadi fungsi has atau have di sini artinya adalah harus. Dia harus pergi. She has to go. Kamu harus mendapatkan uang itu. You have to earn the money. They had eaten all the dish. Mereka sudah memakan semua hidangannya. Nah, perlu kita ingat bahwasanya have di sini bisa menjadi main verb atau kata kerja utama. Contohnya I have a cat, itu sebagai main verb. Jadi dia menyatakan bahwa saya punya seekor kucing. Ini merupakan kalimat pernyataan yang digunakan dalam present tense. Terus yang kedua, I have eaten my breakfast. Ini sebagai auxiliary verb present perfect tense gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, loh kenapa had eaten? Iya, karena tensesnya. Tenses yang digunakan adalah present perfect tense. Jadi verb yang digunakan adalah verb bentuk ketiga atau verb participle. Selanjutnya kita menuju ke modals. Jadi fungsi utama dari modal auxiliary verb adalah untuk menjelaskan tentang keinginan atau kemungkinan. Contoh bisa kita lihat sama-sama di sini ada will. I will give you all my heart. And the second one is shall. I shall know you first before I decided to trust you. And the next can't. I can break the rules. May. They may forgive you. Must. You must be polite. Selanjutnya ada penggunaan would, should, could, might, ought to. Nah, lagi dan lagi kalau ada pertanyaan, lalu modals dari will, shall, can, may, must ini digunakan dalam tenses apa sih sebenarnya? Tenses yang digunakan adalah jenis dari future tense untuk menyatakan keadaan yang akan terjadi. Atau balik lagi ke fungsinya, definisi dari atau balik lagi ke fungsi utamanya tadi seperti kita jelaskan di awal, itu tentang itu fungsinya untuk menjelaskan tentang keinginan atau kemungkinan. Contoh penggunaan could di sini. I could be polite if they do the same. Yang mana artinya aku akan sopan jika mereka melakukan hal yang sama. Jadi ini sudah bisa dianalisis bahwa kemungkinannya kamu akan berlaku sopan kalau saja mereka melakukan hal yang sama. Di mana di sini merupakan kemungkinan atau keinginan. Terus kalau ada pertanyaan lagi gimana ngebedain antara will dan would? Will di sini digunakan untuk informal situation dan would digunakan untuk formal situation. Atau dia berkaitan dengan polite dan impolite-nya. Contoh, kalau kita ngobrol sama temen, itu kita bakal bilang ke dia, I will go to your home tomorrow morning. Tapi kalau kita di formal situation, kita bakal ngomong sama contoh atasan atau sama guru atau sama dosen, kita sebaiknya tidak menggunakan will. Contoh kalimatnya, thank you miss for all your explanation to me. I would like practice it every day. Atau contoh lainnya, would bisa digunakan juga untuk menawarkan. Lagi-lagi dalam keadaan atau situasi yang formal. Contoh, would you like to teach me English? Would you like to join with me to the course? Juga sebagai catatan, would dan will ini bisa kita gunakan dalam kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, untuk materi selanjutnya kayaknya kita bakal bahas tentang conditional sentence. Have a great day and don't forget to
answer the questions. It's not a question but like exercise on the last slide. Good luck. Bye bye.